Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku kepahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 1 dengan tema Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Anak Islam harus jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Orang jujur akan bernasib baik seperti para rasul. Ayo bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, isi materi yang akan kita pelajari adalah A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW, dan B. Keuntungan bersikap jujur. A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal kejujurannya. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan jujur. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membeli dagangan yang dibawanya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan Malam Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran beliau, ada juga yang membangkang dan menentangnya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. B. Keuntungan bersikap jujur. Orang jujur, hidupnya jujur. Jujur berarti selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong. Kebohongan mengakibatkan dosa. Peliharalah sikap jujur di dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-harimu, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Sikap jujur juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan dipercaya oleh siapa saja karena sikap tersebut. Jujur termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Anak, apa arti jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh penilaiannya. Jadi lawan kata jujur adalah berbohong. Nah, kalian tidak boleh berbohong. Kalian harus jujur.
Jujur merupakan perbuatan terpuji. Kalau berbohong berarti apa anak-anak? Berbohong itu perbuatan tercela. Jadi tidak boleh kalian lakukan dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah. Kalian harus selalu bersikap jujur. Bermain dengan temannya juga harus bersikap jujur. Karena kalau kalian jujur, kalian akan disukai oleh siapapun. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak, mengapa kita harus bersikap jujur? Ya, ada yang tahu? Nah, ternyata sifat jujur banyak manfaatnya. Antara lain, A. Dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau kalian dipercaya teman kalian, pasti teman kalian ajak bermain, pasti mau senang dengan kalian karena kalian orangnya jujur. Dan kalau kalian suka berbohong, pasti temannya, jangan main sama anak itu, dia suka berbohong. Karena tidak, orang yang berbohong pasti akan dijauhi teman. Tapi kalau kamu sukanya sikap jujur, kamu dapat dipercaya teman-teman secara langsung, secara otomatis temanmu pasti suka dengan kamu. Pasti kamu dicap, oh ya anak ini anak yang jujur. Pasti semuanya mau bermain. Yang B, mendapatkan pahala dari Allah. Sudah dapat teman, disukai orang lain, dapat pahala dari Allah. Ya, kalau anak-anak dapat pahala, berarti jaminannya surga. C. Memberi kemanfaatan bagi sesama. Memberi kemanfaatan. Jadi kita akan jadi orang yang bermanfaat. Kalau kita bermanfaat, kita dapat pahala lagi. Tapi kita dapat pahala dari Allah. Memberi manfaat bagi orang lain juga dapat pahala lagi. Kita dapat banyak pahala. Kalau dapat banyak pahala, kita pasti nanti akan masuk surga. Yang D, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Dan E, mendapatkan balasan surga dari Allah. Jadi kalau anak-anak ingin masuk surga, harus bersikap jujur. Contoh perilaku jujur. Sekarang kita akan belajar contoh perilaku jujur. Contohnya antara lain, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Misalnya anak-anak diminta ibu membelikan gula, harganya 8.000. Anak-anak diberikan ibu uang 10.000. Berarti kembaliannya berapa? 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Berarti uang 2.000 rupiah harus dikembalikan kepada ibu. Nah, semisal anak-anak sampai warung ingin jajan, boleh tidak memakai uang itu? Jawabannya boleh, asal sudah dapat izin dari ibu. Kalau belum dapat izin dari ibu, harus pulang dulu, minta izin sama ibu, uangnya dikembalikan pada ibu dulu, baru minta sama ibu. Itu contoh anak yang jujur. Yang B, tidak menyontek saat ulangan. Kalau anak-anak sedang ulangan, jangan menyontek. Kerjakan dengan baik sebisanya. Karena apa? Belum tentu jawaban temanmu itu lebih baik dari jawabanmu. Karena kamu dan temanmu sama-sama ulangan, sama-sama sedang mengerjakan soal, sama-sama belum tahu jawaban yang benar, sama-sama mencoba. Jadi jangan takut salah. Ulangan itu untuk menguji kemampuan anak-anak. Kalau nanti jawabannya salah, ini akan dikoreksi bapak atau ibu guru di sekolah. Jadi anak-anak nanti akan diberitahu mana jawaban yang benar. Kalau sudah tahu jawaban yang benar, diingat-ingat. Nanti kalau ada ulangan lagi, soalnya sama, anak dapat menjawabnya. C. Berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada.
Jadi berkata apa adanya, tidak boleh berbohong. D. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sebagai anak yang jujur, kalau salah harus meminta maaf, berani mengakui perbuatannya. E. Tidak berkata bohong. Tak boleh berbohong dengan temannya, dengan orang tuanya, saudaranya, dengan bapak ibu guru, dan dengan siapapun. Karena berkata bohong itu perbuatan yang tercela. Mulai sekarang, kamu harus berkata jujur pada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang. Dimanapun kamu berada harus jujur, baik di rumah, sekolah, juga ketika bermain dengan teman. Kalau kamu jujur, semua orang akan menyukai kamu.